Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati Allah SWT, yang utama dan pertama adalah rasa syukur, puja dan puji kepada Allah SWT yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bermuajahah di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban ain secara jama'i salat Isya. Dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilm. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Kepada saya dimintakan untuk memberikan judul tema pada malam hari ini, kiat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat sudah digambarkan atau diperintahkan oleh kita dalam surat Al-Baqarah 28 yang saya bacakan pada mukadimah tadi. Wahai orang-orang beriman, masuk dalam Islam secara totalitas, secara komprehensif, tidak boleh parsial, dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh kalian. Maka kemudian bagaimana agar supaya kita masuk dalam Islam secara totalitas? Kita perhatikan bahwa doa sapu jagat kita itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dalam Al-Quran, kata dunia itu disebutkan 115 kali. Dan kata akhirat juga disebutkan sebanyak 115 kali. Jadi secara saintis, secara ilmiah, Al-Quran menyebutkan dunia dan akhirat itu adalah seimbang. Karena disebutkan dengan jumlah yang sama, 115 kali. Maka kemudian orang Islam itu tidak boleh hanya berhasil dalam aspek ubudiyah saja. Salatnya, saumnya, zikirnya, tadabbur Qur'annya, ngajinya, tidak hanya itu, tapi juga harus dunianya. Bagaimana pendidikannya, bagaimana usahanya, bagaimana keluarganya, harus seimbang. Dalam waktu 20 menit ini saya coba share, kongsi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian. Abu Hashim, seorang ahli ibadah, dalam salah satu buku Imam Ghazali diceritakan bahwa beliau ini setiap malam bangun tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Duha tidak pernah ditinggal puluhan tahun, ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, terkadang 8 rakaat. Saum Senin Kamis, saum 13, 14, 15 Hijriah, dan juga sampai saum Nabi Daud. Tidak pernah absen dalam mengaji, tidak pernah absen dalam zikir dan seterusnya. Pada suatu malam pukul 2 pagi beliau keluar ke sumur di luar rumah untuk ambil wudu, untuk biasa, untuk tahajud. Tiba-tiba beliau lihat ada suatu sosok di atas sumur, duduk di atas sumur. Karena dia ahli ibadah, dia tidak takut, maka dia tanya, "Anda siapa?" Kata sosok itu, "Saya malaikat." "Ngapain ke sini?" "Saya datang untuk mencatat orang yang dicintai Allah." Di tangan malaikat itu ada sebuah buku tebal. Kata Abu Hashim, "Buku apa itu?" "Ini adalah daftar orang-orang yang dicintai Allah." Dalam hati Abu Hashim, tentu nama dia ada di situ, karena dia puluhan tahun, bukan 1-2 kali, puluhan tahun itu bangun salat malam, tahajud, witir, duha, zikir, saum, dan seterusnya. Maka dia katakan, "Coba tolong buka, lihat nama saya." Maka malaikat itu buka.
Sampai semua habis lembaran itu tidak ada nama Abu Hashim. Kata Abu Hashim, mungkin tadi terlewat, coba pelan-pelan lagi, satu lembar, satu lembar, satu lembar. Sampai habis ribuan halaman itu tidak ada nama Abu Hashim. Beliau langsung terduduk ke belakang, hampir mau pingsan begitu. Dia tanya, kenapa nama saya tidak ada di situ, wahai malaikat? Kata malaikat, saya datang ke sini mau mencatat nama Anda, karena saya tahu Anda ahli ibadah. Tapi saya ditegur oleh Allah, tidak boleh catat nama dia. Kata Abu Hashim, kenapa Allah larang? Kata Allah, salatmu, zikirmu, ngajimu, saumnya itu adalah urusan Anda dengan Allah. Tetangga kanan Anda miskin, tetangga kiri Anda kelaparan, tetangga Anda depan anaknya tidak sekolah karena tidak ada uang untuk sekolah, tetangga belakang Anda itu sakit tidak ada uang untuk pergi berobat, Anda tidak peduli. Anda tidak pernah care, memperhatikan mereka. Kalau dalam bahasa sekarang, ulama ditangkap, kiai dipersekusi, aktivis ditangkap, Anda tidak peduli. Anda hanya sibuk dengan urusan ubudiyah pribadi Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang dicintai Allah itu bukan hanya sholat, bukan hanya saum, bukan hanya zikir, bukan hanya ngaji, tapi bagaimana memperhatikan tetangganya, bagaimana memperhatikan masyarakatnya, bagaimana memperhatikan negaranya, bagaimana memperhatikan dunianya. Itulah orang yang dicintai Allah. Sehingga demikian, maka masuk dalam Islam itu secara totalitas. Karena kita tidak masuk dalam Islam totalitas karena tergoda dengan godaan setan, iblis. Padahal kata Allah dalam Al-Baqarah 208 itu, setan itu adalah musuh kalian nyata. Misalnya, kita simpan uang di bank syariah, ya itu aja uangnya. Kalau banknya untung, mudharabah, maka kita dapat tambahan. Tapi kalau banknya tidak untung, kita tidak dapat, maka kita mengalami kerugian. Tapi kalau di bank konvensional, itu bisa ada 5%, ada 6%, 10% dapat bunganya, ribanya. Tapi tahukah Bapak Ibu kita sekalian, karena kita tidak melaksanakan perintah Al-Quran yang ditetapkan di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45, negara bersyarat atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2 menetapkan negara menjamin kebebasan setiap orang negara memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya itu, maka hari ini pemerintah punya utang karena riba, bukan utang, riba itu 441 triliun rupiah. Riba tahun 2024 441 triliun rupiah ribanya. Yang untuk bisa membayar riba itu kita harus pinjam lagi utang dari luar negeri untuk membayar riba itu. Sedangkan utang pokok kita hari ini adalah 405 triliun. Sehingga total 800 triliun. Karena kita tidak melaksanakan perintah Pancasila, sila pertama ketuhanan Maha Esa, dan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 45, maka utang APBN kita tahun ini adalah sebesar 8.000 lebih triliun, yang diperkirakan akhir 2024 menjadi 9.000 triliun. Itu utang APBN. Utang non APBN yaitu utang untuk membayar gaji pensiunan TNI, Polri dan ASN itu sebesar 4.500 triliun, dan utang untuk BUMN itu 8.000 lebih triliun. Sehingga total hari ini Jokowi, presiden Anda, melahirkan utang negara 20.000 triliun. Bagaimana bisa membayarnya? Saya tidak peduli, mungkin besok, lusa, 76 tahun, tunggu aja waktunya untuk meninggal. Tapi anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian, anak cucu kita yang akan menanggung bebannya. Hutan kita sudah dikuasai oleh mereka, 64% seluruh hutan di Indonesia dikuasai oleh mereka. 4 orang dari 9 naga kekayaannya 100 juta, sama dengan 100 juta penduduk miskin. Karena kita tidak melaksanakan Islam secara totalitas yang telah diamanatkan
oleh para founder fathers kita dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau begitu bagaimana caranya? Kita ikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Sesungguhnya pada Rasulullah itu sebaik-baik teladan bagi orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, mempercayai datangnya hari akhirat, dan ingat Allah 24 hours. Ingat Allah tidak berhenti-henti. Dengan mengikuti Rasulullah, insya Allah dijamin. Misalnya saum Ramadan. Saum Ramadan itu diperintahkan kepada orang yang beriman, bukan kepada orang Islam saja. Kepada orang beriman. Karena itu maka saum itu juga kepada umat-umat yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian bersaum sebagaimana orang sebelum kalian, agar supaya kalian takwa. Bapak Ibu, bukan hanya manusia yang saum. Ular, piton, 5 tahun sekali berpuasa 1 bulan. Tidak makan, tidak minum, untuk ganti kulitnya. Itu ular. Induk ayam, ketika mengeram telurnya, dia puasa 2 bulan. Dia tidak makan, tidak minum. Nah, oleh karena itu maka, bagaimana agar supaya saum kita seperti Rasulullah? Secara teori matematik, pembiayaan pada bulan Ramadan harus separuh daripada biaya di luar bulan Ramadan. Secara teoritis. Kenapa? Kalau kita makan siang mungkin cuma ayam saja, mungkin daging saja, mungkin ikan saja. Malam dikurangi makan karena Nabi tidak pernah makan malam. Nabi makan malam itu jam 5 sore. Sehingga kemudian pukul 10, pukul 9 habis isya tidur, lambung kita sudah dalam keadaan istirahat. Tapi apa yang terjadi dalam masyarakat kita? Waktu iftar, buka puasa, ada air merah, ada air hitam, ada air kuning, ada air coklat. Ada ayam panggang, ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada daging panggang, daging goreng, dan seterusnya. Akibatnya apa yang terjadi? Selesai buka, toilet menjadi serbuan, toilet menjadi sasaran. Maka kemudian sholat maghrib di masjid, di musala, hanya beberapa orang. Jadi justru belanja kita lebih banyak daripada luar. Rasulullah buka dengan air zam-zam 3 biji korma atau 5 biji korma, maksimal 7 biji korma yang ganjil. Salat Rasulullah 8 rakaat, tamat 30 juz. 8 rakaat Rasulullah dalam Ramadan, di luar Ramadan 8 rakaat, tapi tamat 30 juz. Kemudian witir 3 rakaat. Kita perhatikan di TV, ada di Jawa 23 rakaat 8 menit. Cup 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 8 rakaat. Menurut hadis, sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena hadisnya panjang. Bapak Ibu sudah pernah baca, pernah dengar. Seorang sahabat masuk sholat sunat masjid. Setelah dia salam, Nabi bilang, ulangi lagi sholat kamu belum salat. Dia ulangi lagi kali kedua, dia salam, kata Nabi, sholat lagi, kamu belum sholat. Kali ketiga begitu juga, kata dia, ya Rasulullah, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana harus saya sholat yang benar. Maka Rasulullah menjelaskan, hadisnya panjang. Ruku sama dengan bacaan 1 Al-Fatihah, sujud sama dengan 1 bacaan Al-Fatihah. Tidak ada hadis yang mengatakan subhanallahil azim 3 kali, tidak ada. Tidak ada hadis mengatakan waktu sujud subhanallahil a'la 3 kali, tidak ada. Hadis sahih mengatakan minimal 3 kali. Dan para sahabat memperhatikan ketika Rasulullah sudah sujud, baru mereka bergerak. Dan para sahabat menghitung berapa lama Rasulullah ketika sujud baca zikir. Itu 9 sampai 10 kali.
karena bacaan satu Al-Fatihah. Itu yang disebut dengan tumanina. Salat diterima syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas itu indikatornya adalah tumanina. Tumanina itulah yang menentukan salat kita diterima atau tidak. Karena itu maka ketika kita tidak masuk secara sumul, parsial, maka Islam memperhatikan, memerintahkan kita harus syura wa amrum syura bainahum. Tapi ketika dengan bentuk pilpres, dengan bentuk pilkada, dengan bentuk pilkades, maka saksikan bagaimana penipuan, bagaimana manipulasi yang diumumkan oleh KPU. 900 juta lawan 40 juta lawan 20 juta. Padahal serekapnya itu adalah produk dari Alibaba, seperti itu. Karena kita tidak melaksanakan perintah Al-Quran. Padahal para founder fathers kita, 4 ulama yang menyusun Pancasila 1945 menetapkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah. Kita memilih wakil kita, mereka bermusyawarah di MPR, memilih presiden dan wakil presiden. Kita memilih anggota DPR tingkat 1, mereka musyawarah pilih gubernur. Kita milih anggota DPR tingkat 2, mereka musyawarah pilih bupati dan wali kota. Tidak seperti sekarang yang sampai untuk menjadi anggota DPR minimal 5 miliar. Tahun ini ada yang 4 miliar tidak terpilih di Jakarta. Nah, oleh karena itu maka satu-satunya cara adalah untuk mengikuti Rasulullah. Maka demi Allah saya bersumpah, Indonesia tidak bisa selesai tanpa menggunakan Al-Quran. Kalau Islam membenarkan taruhan, saya bertaruh, tidak akan selesai persoalan bangsa ini tidak kembali kepada Quran. Mahasiswa saya mengatakan, Pak Abdullah, Indonesia bukan negara Islam. Iya, tapi Indonesia itu negara tauhid. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hanya Islam agama yang tauhid. Dan diabadikan dalam pasal 29 ayat 1, negara bersyarat atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu negara tauhid. Hanya Quran. Karena itu maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, perintah kepada suami, perintah kepada kepala rumah tangga, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka bagaimana caranya? Harus gauli Quran setiap waktu. Kalau di rumah, habis zuhur di masjid atau musala dekat rumah, pulang buka 1 lembar baca, syukur-syukur 2 lembar, syukur-syukur baca terjemahan, syukur-syukur baca tafsirnya, syukur-syukur tadabur. 10 hari terakhir kita coba untuk tadaburi, bukan hanya baca, tapi tadaburi, yaitu mengkaji. Misalnya tadi saya sebutkan Al-Quran itu ada 115 kali kata dunia, ada 115 kata akhirat. Sahar dalam bentuk yang ada dalam Al-Quran, Al-Baqarah 185, itu disebutkan sebanyak 12 kali. Jadi sahar itu bukan qamar. Qamar itu bulan yang kita lihat di langit, yang dalam bahasa Inggris disebut moon. Kalau sahar itu adalah man, bulan Januari sampai Desember, atau Muharram sampai itu. Itu sahar. Karena itu maka sahrul Ramadan yang yunjil fil sahrun alladzi fil Quran hudalin nas. Bulan Ramadan di mana turun Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Jadi sahar itu bukan moon, tapi man. Jadi tidak dilihat, tapi dihitung. Tapi dihitung. Atau misalnya kata yaum dalam Quran itu disebutkan yaum secara tunggal itu 365 kali. Yaum secara tunggal disebutkan 365 kali. Berarti Al-Quran menyebutkan 1 tahun itu 365 hari. Yaum secara plural itu disebutkan 30 kali dalam Al-Quran. Artinya bahwa 1 bulan itu 30 hari menurut Quran.
atau 29 dalam tahun Komariah. Sebagai penutup, saya mau katakan bahwa Al-Quran ini, kata malaikat itu sama jumlahnya dengan kata syaitan, sama jumlahnya 88 kali. Artinya bahwa pada diri kita ada potensi malaikat, ada potensi iblis, potensi setan, sama jumlahnya. Jadi kalau kita mengikuti malaikat, potensi malaikat kita yang 88 kali disebut dalam Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang soleha. Tapi kalau kita ikuti potensi setan yang 88 kali disebut dalam Quran, maka kita akan menjadi koruptor, kita akan menjadi pencuri, kita akan menjadi penipu, kita akan menjadi presiden yang KKN seperti presiden Anda sekarang. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana mantunya, bagaimana kemenakannya, dan seterusnya seperti itu. Itu adalah bagaimana potensi malaikat setan. Karena itu maka Rasulullah menganjurkan kita begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan 50 kali beristighfar. Hadis yang lain mengatakan 70 kali, hadis yang lain mengatakan 100 kali. Kesimpulannya, Nabi yang sudah dijamin oleh Rasulullah Khataman Nabiyya, satu hari 50 sampai 100 kali beristighfar. Lalu apa potensi kapasitas kita yang kita manusia serba salah, serba kotor, serba nipu, serba korupsi, serba KKN, lantas kita tidak mau muhasabah. Istighfar adalah muhasabah. Apa yang kita lakukan tadi maghrib sampai isya, nanti subuh kita istighfar apa yang kita lakukan antara isya sampai subuh. Ketika zuhur, apa yang kita lakukan pada waktu subuh dengan zuhur, dan seterusnya. Kesimpulannya, marilah kita jadikan diri kita masing-masing sebagai orang yang takwa, sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Maka kemudian tetangga kita tetangga sakinah, RT sakinah, RW sakinah, kecamatan sakinah, kabupaten sakinah, provinsi sakinah, negara sakinah. Itulah baldatun thayyibatun warbun ghafur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Bila taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.